Yo, welcome back my brother and my sister. Kembali lagi bersama yang Gers di sini di Madao Channel. Dan kali ini ya, saya akan membahas soal Bobby Boss. Bobby Boss. Kali ini saya akan membahas atau mereaksi video dari Kang Fajrul FX ini ya. Dia ini adalah ini ya di YouTube-nya, kalian bisa nonton YouTube-nya. Itu di Fajrul FX, di deskripsinya ini, beliau bilang atau mencantumkan, "Saya lulusan jurusan Fisika Cardiff University Cardiff." Itu ya saya tahunya Cardiff City ya, klub sepak bola di Inggris. Jadi Cardiff English University, woi, mantap juga ya. Dan bekerja sebagai fisikawan di perusahaan teknologi, tapi nggak dikasih tahu ya teknologinya apa, apakah Miyako, Philips, saya nggak tahu ya. Yang membuat video tentang sains ya. Jadi ini banyak ya videonya, jadi kalian bisa nonton juga di channel-nya Kang, eee, Paj Paj Fajrul, Fajrul ini ya videonya. Karena kasihan udah kelamaan ya, eee, cangkel mungkin ya kayak gini kita. Apakah bisa jerami padi diubah menjadi bahan bakar kendaraan? Dan benarkah hasil bahan bakarnya ini bisa lebih efisien, bisa lebih jauh jarak tempuhnya, bisa lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Kita akan membahasnya di video ini. Jadi dalam beberapa waktu terakhir sedang ramai tentang topik Bobby Boss ya teman-teman. Dan ini beberapa komentar di YouTube juga request untuk membahas ini. Jadi Bobby Boss ini adalah sebuah bahan bakar alternatif berbahan dasar jerami yang diklaim punya performa seperti Pertamax Turbo dengan harga yang jauh lebih murah dan juga jarak tempuhnya bisa lebih jauh dan beberapa klaim-klaim lainnya. Beberapa orang merespon dengan positif karena ini karya anak bangsa, mendukung kemandirian energi, dan harus didukunglah pokoknya. Sementara itu, beberapa orang yang lain meragukan klaim-klaim yang disampaikan oleh pihak Bobby Boss-nya. Nah sebenarnya di sini kita nggak spesifik membahas tentang Bobby Boss-nya, tapi lebih membahas tentang aspek ilmiah dari bahan bakar berbasis nabati ini. Yang dari sini nanti teman-teman silahkan bisa menyimpulkan sendiri mana klaim yang benar, mana yang masuk akal, dan mana klaim yang tidak benar. Termasuk di sini kita juga akan membahas terkait dengan tantangan-tantangannya dalam proses produksi ini seperti apa. Jadi dari sini kita bisa memahami secara lengkap tentang hal ini termasuk memahami potensi dan batasannya. Kang Fajrul ini ya, beliau menerangkan bahwa beliau itu tidak ada, apa, itikad politik atau apapun ya. Beliau hanya menerangkan dari, ke apa ya, disiplin ilmu beliau ya. Jadi dari sudut pandang fisika itu sendiri. Jadi bisalah legit lah kata-katanya mungkin ya. Kita lanjutkan. Oke, pembahasan ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama dari sisi teoritisnya, dari proses produksinya. Kemudian kedua dari sisi ketika bahan bakar ini digunakan di kendaraan. Dan yang ketiga dari sisi proses implementasinya. Oke, bagian satu. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita udah sempet dapat info serupa ya, teman-teman. Ada bahan bakar alternatif, yaitu ada orang yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar lewat Nikuba, nama alatnya. Yang pada pembahasanku sebelumnya, aku udah menyampaikan bahwa secara hukum fisika, bahkan dengan efisiensi 100%, sistem itu tidak bisa bekerja. Dan kenyataannya memang seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Bobby Boss ini yang mengubah jerami padi menjadi bahan bakar? Nah menariknya, secara dasar fisikanya, secara perhitungan energi, mengubah jerami menjadi bahan bakar itu sangat-sangat mungkin. Jadi di sini masih perlu kita dalami lagi. Jadi di dalam jerami padi itu di dalamnya ada beberapa kandungan, termasuk di dalamnya ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lain sebagainya. Yang dari beberapa bahan ini bisa diolah lagi menjadi gula yang nanti bisa diolah menjadi bahan bakar. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Jadi yang diolah dari komponen pada jerami padi itu tadi yang paling utama adalah selulosa dan hemiselulosa, yang kemudian dari sini dia diubah menjadi glukosa, menjadi gula gampangnya. Dari sini kemudian dia difermentasi, yang dari fermentasi ini dihasilkan etanol.
Etanolnya ini kemudian dimurnikan dan hasil akhirnya ini kemudian dikenal sebagai bioetanol. Nah, etanol inilah yang menjadi bentuk bahan bakarnya yang disebut sebagai bioetanol karena dia diproduksi dari tumbuhan. Jadi hasil akhirnya ini bukan bahan bakar berbasis hidrokarbon seperti bensin Pertalite ya, tapi jadinya adalah etanol. Ya, Jadi itu ya, bensinnya itu berasalnya dari, eee, jerami dan jadilah bioetanol. Jadi bioetanol ini udah, sebenarnya udah pernah atau sedang juga diteliti sama BRIN ya, dan juga, kita juga udah punya ya bioetanol dibuat, diesel. Nah, ini tuh, kalau lewatnya itu kan lewat fermentasi ya, kalau setahu saya gitu ya. Setahu saya kan yang fermentasi-fermentasi itu ya kan dari gula gitu yang paling gampang. Tapi, menurut, Kang Fajrul ini katanya bisa dari, serat-serat itu ya. Tapi, eee, sejauh ini saya belum pernah lihat ya yang suling-suling menyuling itu dari rumput, itu dari jerami. Oke, kita lanjut aja. yang bisa dipakai ini bukan hanya jerami, tapi semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dia punya kandungan gula. Makanya di sini tebu bisa dipakai, jagung, singkong, dan lain-lain itu bisa dipakai. Dan bahkan untuk tebu dia bisa lebih efektif karena kandungan gulanya lebih banyak lagi. Makanya sebenarnya bahan yang lebih umum untuk digunakan adalah dari tebu. Nah, saya baru baru bilang tadi ya soal, eee, apa etanol ini ya, soalnya lebih banyak itu pakainya gula biasanya, yang ada gula-gulanya gitu, tumbuhan yang, menghasilkan gula gitu. Nah, soalnya makanan bakteri itu kan kalau fermentasi itu pakai sejenis kayak bakteri atau pakai jamur lah ya, kalau itu ya, fungus atau apa nggak tahu ya, saya lupa lagi. Tapi itu biasanya si bakteri itu makan gula buat jadi energi mereka, udah itu menghasilkan atau keluarannya gitu ya, kalau kita mah mungkin BAB-nya gitu, itu teh menghasilkan etanol. Nah, etanol ini, baru yang bisa diolah itu jadi bahan bakar kan. Nah, kalau misalkan, eee, kadar, gulanya sedikit gitu ya, bisa sih mungkin lebih banyak lagi ya, si jeraminya. Ya, tapi emang saya setuju sih sama Kang Fadil ini. Ya saya aja yang bukan, itu ya fisikawan itu ya, tapi saya sering baca-baca tentang penyuling-penyulingan emang yang paling bagus itu yang mempunyai gula. Ini adalah proses yang umum dilakukan dan sudah banyak juga penelitian yang dilakukan termasuk di industri juga sudah ada, utamanya yang pakai bahan tebu. Adapun untuk pembuatan bioetanol dari sisa tumbuhan seperti jerami meskipun bisa tapi tidak sering dipakai secara industri. Nanti kita bahas juga kenapa kok gitu. Nah, kalau kita hitung secara teoritis perubahan dari jerami menjadi etanol ini bisa kita lihat dari proses reaksinya yang dari sini secara stoikiometri kimia, batas maksimalnya kalau semua gula yang ada di jerami diubah menjadi etanol didapatkan 1 kilogram jerami nanti akan menghasilkan 0,413 liter etanol. Artinya kalau kita punya 1 ton jerami, maka di sini bisa menghasilkan 413 liter etanol. Tapi ini adalah kondisi ideal 100% yang semuanya bisa diubah. Tapi tentu saja kalau di dunia nyata untuk mendapatkan efisiensi 100% itu sangat-sangat sulit. Dapat 50% aja itu udah sangat-sangat bagus. Tapi intinya dari sini memang mungkin jerami padi diubah menjadi etanol. Masih oke secara batas teoritisnya. Jadi, seperti yang dibilang di bagian ini, untuk 100% aja ya, untuk 100% aja misalkan si, eee jerami itu diolah dengan mesin yang sangat presisi gitu ya, dengan, katanya ada enzim-enzim gitu ya.
bisa menghasilkan cuman dari 1 kilogram jerami 0,413 liter etanol. Itu kalau misalkan mesinnya itu emang, bagus gitu ya, standar internasional gitu. Bukan SNI, mungkin di atas SNI gitu kan ya, standar, internasional, internasional isi gitu, sih gitu. Jadi, apakah masuk akal gitu ya? Tahan tahan dulu, kita nanti bakalan di video selanjutnya ya. Jadi pantengin dulu dong, subscribe dulu dong gitu ya. Channel Madao channel ini biar kita lanjut ke sesi 2-nya gitu ya, kita lanjut nanti. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah, ini teknologi bim salabim atau benar-benar teknologi yang menggebrak, eee, pasar raja-raja Arab, sultan-sultan sumur bor, gitu kan ya. Ya terima kasih.